Dua sumber pelajaran penting dalam kehidupan kita. Pertama adalah pengalaman pribadi, dan kedua adalah pengalaman orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kholis Channel. Izinkan saya menyapa Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan membahas tentang hikmah dari sebuah peristiwa. Karena setiap peristiwa itu selalu menyimpan misteri, menyimpan pelajaran yang bisa kita pegang untuk dijadikan penerang terhadap jalan-jalan kita berikut. Di dalam Al-Quran surah Yusuf 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dua sumber pelajaran penting dalam kehidupan kita. Pertama adalah pengalaman pribadi, dan kedua adalah pengalaman orang lain. Dari keduanya kita akan belajar sebuah kegagalan dan keberhasilan, atau setidaknya kita mendapat sebuah motivasi atas inspirasi untuk sebuah siasat hidup ke depannya. Utamakan diam. Ini kisah yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Utamakan diam. Dikisahkan hiduplah seorang miskin yang sudah tua, yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual kayu bakar di pasar. Dari penjualan kayu itu, ia pun masih jauh dari kata cukup untuk kebutuhan pribadinya. Meskipun demikian, ia adalah seorang yang tidak banyak bicara, sering mengalah, dan penyabar. Suatu ketika seperti biasa, setelah ia mengumpulkan kayu kering di hutan, ia pun membawanya ke pasar dengan memikulnya. Karena beban yang begitu berat, sedang badan telah rentah, maka ia pun membawanya dengan berjalan cepat. Karena pasar dalam keadaan ramai dan sesak oleh penjual dan pembeli, maka ia pun berteriak keras, "Minggir, minggir, minggir, kayu bakar mau lewat." Maklum, kayunya panjang dan berujung tajam. Serentak orang-orang yang mendengarnya pun menepi. Namun tiba-tiba ada seorang bangsawan dengan pakaian kebesarannya tidak menghiraukan teriakan laki-laki tersebut. Akibatnya, bangsawan dan pemikul kayu itu pun bertabrakan dan jatuh. Namun tidak fatal. Sang bangsawan hanya sobek pakaiannya karena terkena ujung kayu yang runcing. Bangsawan itu pun langsung marah-marah tanpa melihat kondisi orang tua miskin tersebut. Tidak hanya itu, ia juga meminta ganti rugi untuk pakaian mahalnya. Tentu orang tua itu tidak mampu dan hanya diam. Alih-alih menaruh belas kasihan, bangsawan itu justru menyeret laki-laki miskin
itu ke depan hakim untuk menuntut keadilan. Di depan hakim, bangsawan itu langsung mendakwanya dengan bermacam-macam dakwaan. Dan ia juga menuntut ganti rugi. Hakim pun dengan bijak berkata, bukankah ia orang tua yang mungkin saja tidak sengaja atau tidak melihatnya? Bangsawan itu membantah. Sedang laki-laki tua itu hanya diam. Hakim kemudian berkata, mungkin Anda yang teledor dan menabraknya. Bangsawan itu pun tambah geram dan membantah dan terus menyalahkan lelaki tua penjual kayu yang diam 1000 bahasa. Kemudian hakim mengajukan pertanyaan kepada Pak Tua penjual kayu bakar. Namun beberapa pertanyaan itu pun tidak dijawab dengan sepatah kata pun oleh penjual kayu. Ia hanya diam dan diam. Tidak mengangguk dan tidak pula menggeleng. Hakim berkata, mungkin ia seorang yang tuli dan bisu. Bangsawan itu marah dan berkata, tidak mungkin. Di pasar ia berteriak keras menyuruh orang-orang untuk minggir. Pokoknya saya minta ganti rugi. Ia tidak tuli dan tidak pula bisu. Dalam hatinya, dan juga diiringi dengan senyuman. Hakim pun tersenyum dan berkata, kalau orang tua itu berteriak dan mendengar kenapa Anda tidak minggir dan malah menyalahkan orang tua ini, ia tidak bersalah karena sudah memperingatkan. Anda saja yang kurang memperhatikan. Jalan di pasar juga kan bukan milik Anda. Bangsawan itu pun terdiam dan menyadari ia terjebak oleh kata-katanya. Maka ia pun membatalkan seluruh dakwaan dan tuntutannya. Ia pun pergi meninggalkan Pak Tua yang menang di pengadilan hanya dengan diam. Kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, ingat, mulutmu harimau, mulutmu harimaumu, mulutmu harimaumu. Lidah tak bertulang. Mungkin kiasan itu tak berlebihan ya. Dengan diam maka kita akan selamat. Dan lebih sedikit menghadapi risiko kesalahan tentunya. Lisan adalah cermin hati. Semakin lisan ini banyak diam, maka menunjukkan ketenangan hati pemiliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.